Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, aroma semur daging kegemaran Arkan memenuhi ruang makan yang elegan. Maya, dengan rambut disanggul rapi dan gaun rumahan yang sederhana namun mahal, menatap piring-piring dengan ketenangan seorang profesional. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik gerakannya yang gemulai, ada badai yang sedang ia jinakkan di dalam dada. Suara deru mobil di halaman menandakan kepulangan sang tuan rumah. Maya menarik napas dalam, membiarkan oksigen mendinginkan kepalanya sebelum ia menyambut suaminya. Pintu terbuka, namun kali ini ada dua pasang langkah kaki yang terdengar. Arkan masuk dengan dada membusung, jasnya tersampir di lengan. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan riasan tebal dan gaun merah ketat menggandeng lengannya dengan posesif. Wanita itu tampak canggung, namun ada kilat kemenangan di matanya saat melihat Maya. "Maya, duduklah. Ada yang harus kita bicarakan." Suara Arkan berat dan penuh otoritas. Ia bahkan tidak menyapa Maya atau mencium keningnya seperti biasanya. Maya menarik kursi dengan tenang. "Tentu, Mas. Aku juga sudah menyiapkan makan malam. Siapa tamumu?" Arkan berdeham. Ia duduk di kursi utama, sementara wanita muda itu duduk di sampingnya, bukan di kursi tamu, melainkan di kursi yang biasanya ditempati oleh adik Arkan. Ini Shirley. Dan dia bukan sekadar tamu. Dia adalah calon madumu. Hening sejenak. Suara detak jam dinding di ruang makan terasa seperti dentuman palu godam. Maya tidak menjatuhkan sendoknya. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak terlihat terkejut. Ia hanya menatap Shirley dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah sedang menilai kualitas barang di pasar loak. "Calon madu? Jadi kamu ingin poligami, Mas?" tanya Maya datar. "Bukan ingin lagi, Maya. Ini keputusan. Aku sudah mendaftarkan berkasnya." Arkan memukul meja pelan, menegaskan dominasinya. "Aku sukses sekarang. Perusahaanku berkembang pesat. Dan aku mampu menghidupi lebih dari satu istri. Shirley adalah wanita yang bisa mengimbangi gaya hidupku di luar sana." Shirley tersenyum sinis, mengelus lengan Arkan. "Maaf ya, Kak Maya. Mas Arkan bilang kakak terlalu sibuk dengan urusan rumah dan membosankan. Mas Arkan butuh warna baru." Maya merasakan panas menjalar di telinganya. Namun ia menelannya bulat-bulat. Ia teringat 10 tahun lalu, saat Arkan hanyalah seorang pria yang dipecat dari pabrik, dan ia menggunakan seluruh uang warisan ayahnya untuk membangunkan Arkan sebuah kantor kecil. Ia teringat bagaimana ia menjual perhiasannya hanya agar Arkan bisa membayar gaji karyawan pertama mereka. Dan sekarang, pria ini bicara tentang gaya hidup. "Aku suamimu, Maya," Arkan melanjutkan, suaranya naik 1 oktav. "Sesuai hukum agama dan ketaatan, kau harus menuruti suamimu. Surga ada di bawah ridhoku. Jika kau membangkang, kau tahu apa hukumnya bagi istri yang durhaka. Aku tidak butuh izinmu yang mempersulit. Aku hanya butuh kepatuhanmu." Maya menatap suaminya lama. Arkan yang sekarang sangat berbeda dengan Arkan yang dulu memohon-mohon modal padanya. Kekuasaan dan uang, yang sebenarnya bersumber dari kecerdikan Maya mengelola aset, telah mengubah pria itu menjadi monster yang narsis. "Kepatuhan, ya." Maya bergumam. Ia kemudian tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat manis, namun tidak mencapai matanya. "Jika itu yang Mas inginkan, baiklah. Aku tidak akan menghalangimu." Arkan tertegun. Ia sudah menyiapkan mental untuk ledakan amarah, tangisan, atau ancaman cerai. Ia bahkan sudah menyiapkan pengacara jika Maya menuntut pembagian harta. Namun, reaksi Maya di luar nalar. Kau tidak keberatan?" tanya Arkan sangsi. "Kenapa harus keberatan?" Maya berdiri, berjalan menuju dapur dan kembali membawa 1 set piring tambahan untuk Shirley. Ia meletakkannya di depan wanita itu dengan sopan. "Jika Mas merasa bahagia dengan Shirley, siapa aku untuk menghalangi kebahagiaan suamiku? Bukankah tugas istri adalah berbakti?" Shirley tampak bingung, sementara Arkan mulai merasa jemawa.
Ia merasa karismanya sebagai pria begitu besar sehingga istrinya pun tak berdaya untuk melawan. Bagus kalau kau sadar, ucap Arkan sombong. Aku ingin Shirley tinggal di sini mulai minggu depan. Kita akan mengurus pernikahan siri dulu sebelum dilegalkan. Aku harap kau bisa membimbingnya sebagai istri tua. Maya mengangguk patuh. Tentu, Mas. Rumah ini sangat besar. Aku akan menyiapkan kamar di sayap kanan untuknya. Oh ya, Shirley, kau suka bunga apa? Aku akan meminta tukang kebun menghias kamarmu. Aku suka mawar merah, Kak. Jawab Shirley dengan nada sombong yang dibuat-buat. Mawar merah. Pilihan yang berani. Puji Maya. Malam itu, makan malam berlangsung dengan suasana yang aneh. Arkan sibuk menyuapi Shirley, memamerkan kemesraan di depan istri sahnya. Maya tetap tenang. Ia bahkan menambah porsi makannya seolah-olah beban hidupnya baru saja diangkat. Namun, di balik ketenangan itu, otak Maya bekerja secepat mesin komputer. Ia tahu persis bahwa Arkan sedang berada di puncak kepercayaan diri yang berbahaya. Arkan lupa satu hal penting. Hampir seluruh izin operasional perusahaan, sertifikat tanah rumah ini, dan beberapa rekening investasi utama masih menggunakan nama Maya atau berada di bawah kendali yayasan keluarga Maya sebagai pengaman pajak yang dulu ia sarankan. Arkan menganggap Maya adalah wanita rumah tangga yang naif. Ia lupa bahwa Mayalah yang menyusun strategi bisnisnya dari balik layar selama 10 tahun. Setelah makan malam selesai dan Arkan membawa Shirley masuk ke dalam mobil untuk mengantarnya pulang sementara, Maya berdiri di balkon kamar. Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang. Halo, Pak Pengacara? Ya, ini Maya. Rencana B. Kita mulai sekarang. Kirimkan berkas pengalihan aset yang kita bicarakan bulan lalu ke email saya. Dan tolong, hubungi orang kita di bank. Saya ingin memastikan semua limit kartu kredit tambahan atas nama Arkan dipantau ketat. Maya menutup telepon. Ia menatap bintang-bintang dengan dingin. Kau ingin aku menurut, Mas? Baiklah. Aku akan menurut sejauh yang kau mau, sampai kau tidak punya apa-apa lagi untuk diperintah. Bisiknya pada angin malam. Strategi Maya sederhana namun mematikan. The Great Erasure. Ia akan membiarkan Arkan merasa seperti raja di atas tahta pasir. Sementara ia perlahan-lahan menyapu pasir itu dari bawah kakinya. Jika Arkan ingin poligami dengan alasan kekayaannya, maka Maya akan memastikan alasan itu hilang seakar-akarnya. Arkan kembali ke kamar 1 jam kemudian, menemukan Maya sedang membaca buku dengan tenang di tempat tidur. Aku senang kau dewasa, Maya, ucap Arkan sambil melepas jam tangan Rolexnya, yang juga hadiah ulang tahun dari Maya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita, Mas, jawab Maya lembut. Tidurlah. Besok kau punya jadwal pertemuan besar dengan investor dari Singapura, kan? Aku sudah menyiapkan semua berkasnya di meja kerjamu. Arkan tersenyum puas, tidak menyadari bahwa di dalam tumpukan berkas itu, terdapat 1 lembar surat kuasa, pembaruan administrasi, yang jika ditandatangani, akan memberikan hak penuh pada Maya untuk mengelola aset pribadi Arkan tanpa persetujuannya lagi. Permainan baru saja dimulai. Pagi menyapa dengan cahaya matahari yang menerobos celah gorden sutra di kamar utama. Arkan terbangun dengan perasaan sangat perkasa. Selama ini, ketakutan terbesarnya adalah amukan Maya jika ia ketahuan berselingkuh. Namun, setelah pengakuannya semalam, dunia ternyata tidak runtuh. Maya justru tetap menjadi istri yang melayaninya dengan sempurna. Arkan merasa telah mencapai puncak kejantanan. Memiliki istri tua yang penurut dan kekasih muda yang memuja. Di meja makan, Maya sudah duduk dengan secangkir kopi hitam dan tablet di tangannya. Ia tampak sibuk memeriksa laporan keuangan bulanan keluarga. Saat Arkan mendekat, Maya mendongak dan tersenyum. Sebuah senyum yang begitu tulus hingga Arkan merasa sedikit bersalah, meski ego lelakinya segera menghapus rasa itu. Selamat pagi, Mas. Tidurmu nyenyak? Tanya Maya lembut. Sangat nyenyak, Maya. Terima kasih sudah mengerti posisiku. Jawab Arkan sambil menarik kursi. Soal Shirley, aku harap kau benar-benar tidak keberatan jika dia mulai memindahkan barang-barangnya sore ini. Maya menyesap kopinya perlahan. Tentu tidak,
Mas. Aku sudah mengosongkan kamar di sayap kanan. Aku bahkan sudah menyuruh pelayan mengganti spraynya dengan sutra kualitas terbaik. Aku ingin Shirley merasa diterima. Bukankah kebahagiaannya adalah tanggung jawabku juga sebagai kakak? Arkan hampir tersedak rotinya. Kau benar-benar luar biasa. Maya, aku tidak menyangka kau sebijaksana ini. Aku hanya sadar diri, Mas. Kau sudah bekerja keras membangun kerajaan ini. Jika kau merasa satu istri tidak cukup untuk merayakan kesuksesanmu, aku tidak punya hak untuk melarang. Oh ya, Maya menyodorkan map biru yang tadi ia letakkan di samping tabletnya. Ini berkas administrasi rutin yang aku sebut semalam. Pembaruan kuasa aset agar aku bisa mengurus pajak tahunan tanpa harus mengganggumu di kantor. Kau tahu kan? Orang pajak mulai cerewet soal aset atas nama pribadi. Arkan hanya melirik sekilas. Ia sudah terbiasa menandatangani apapun yang disodorkan Maya. Baginya, Maya adalah sekretaris terbaik yang merangkap istri. Tanpa membaca detail klausul yang menyelipkan poin tentang pendelegasian hak jual beli secara mutlak dalam kondisi mendesak, Arkan membubuhkan tanda tangannya dengan goresan pena yang mantap. Terima kasih, Mas. Sekarang kau bisa fokus pada Shirley dan proyek barumu dengan investor Singapura itu. Ucap Maya sambil menutup map tersebut dengan tenang. Di dalam kepalanya, ia baru saja mendengar suara gembok yang terkunci. Arkan baru saja menyerahkan kunci lehernya sendiri. Sore harinya, Shirley datang dengan 5 koper besar dan gaya bicara yang memerintah. Ia melangkah masuk ke rumah mewah itu seolah ia adalah pemilik barunya. Kak Maya. Tolong suruh orang angkat koperku ya. Berat banget. Isinya tas-tas branded pemberian Mas Arkan semua. Ucap Shirley dengan nada tinggi, sengaja ingin memamerkan kasih sayang Arkan padanya. Maya hanya mengangguk sopan pada para pelayan. Tolong bantu Mbak Shirley. Letakkan di kamar yang sudah disiapkan. Shirley berkeliling ruang tamu, menyentuh vas bunga porselen dan guci antik. Dekorasi rumah ini agak kuno ya, Kak. Nanti kalau aku sudah resmi jadi istri Mas Arkan, aku mau ganti semua furniturnya dengan gaya modern glam. Mas Arkan bilang aku punya selera yang lebih kekinian dibanding kakak. Maya tersenyum tipis. Silakan, Shirley. Rumah ini butuh sentuhan baru. Mas Arkan memang selalu bilang dia ingin yang terbaik. Jika menurutmu ini kuno, gantilah. Aku tidak akan menghalangi. Perilaku Maya yang terlalu baik ini sebenarnya mulai membuat Shirley curiga. Ia mengharapkan perlawanan, jambakan rambut, atau setidaknya sindiran tajam. Namun, Maya justru bersikap seperti seorang ibu asrama yang mengayomi. Shirley tidak tahu bahwa bagi Maya, setiap barang yang diganti Shirley adalah pengeluaran yang akan dibebankan langsung ke rekening pribadi Arkan yang sudah diatur alirannya. Malam itu, saat Arkan dan Shirley tertawa di ruang tengah sambil menonton film, Maya berada di ruang kerjanya. Ia tidak sedang bersedih. Ia sedang menelepon kepala auditor internal di perusahaan Arkan. Pak Seto, bagaimana dengan rencana ekspansi Mas Arkan ke sektor properti di Bali? Tanya Maya. Pak Arkan sangat ambisius, Bu. Beliau ingin mengambil pinjaman 50 miliar dengan jaminan aset perusahaan utama. Jawab Seto di seberang telepon. Dukung dia, Pak Seto. Katakan bahwa pasar sedang bagus. Tapi, pastikan struktur pinjamannya menggunakan jaminan pribadi Arkan secara hukum, bukan atas nama yayasan keluarga. Biarkan dia merasa bahwa namanya adalah jaminan yang paling kuat di mata bank. Perintah Maya dengan suara dingin sekeras es. Tapi Bu, itu sangat berisiko bagi posisi pribadi Pak Arkan jika proyeknya gagal. Itu poinnya, Pak Seto. Dan satu lagi, pastikan vendor-vendor untuk proyek itu adalah perusahaan cangkang yang sudah saya siapkan. Semua dana yang keluar dari pinjaman itu harus bermuara kembali ke rekening, cadangan pendidikan, anak saya tanpa jejak. Maya menutup telepon. Ia berdiri di jendela, melihat bayangan Arkan dan Shirley di kolam renang melalui kaca lantai 2. Mereka tampak sangat bahagia, seolah dunia milik berdua. Arkan merasa sedang berada di atas awan, merasa dirinya adalah raja yang tak terkalahkan.
Maya mengelus bingkai foto pernikahannya yang masih terpajang di meja kerja. Dulu, ia sangat mencintai pria itu. Namun, pengkhianatan yang dilakukan secara terang-terangan, tanpa rasa malu, dan menggunakan dalil agama untuk membenarkan nafsu, telah mematikan setiap sel cinta dalam dirinya. Kau bilang aku harus patuh, Mas? Gumam Maya. Aku sangat patuh. Aku patuh saat kau ingin poligami. Aku patuh saat kau ingin memiskinkan diri sendiri demi wanita itu. Aku akan terus patuh sampai kau menyadari bahwa satu-satunya hal yang membuatmu terlihat besar adalah diriku. Dan saat aku pergi, kau hanya akan menjadi debu. Maya kembali ke tempat tidur. Ia mendengar tawa genit Shirley dari luar kamar. Ia hanya memejamkan mata dengan tenang. Baginya, itu bukan suara tawa, melainkan suara alarm penghitung mundur menuju kehancuran Arkan. Besok adalah hari di mana Arkan akan memamerkan Shirley di pesta ulang tahun relasi bisnis mereka. Dan Maya sudah menyiapkan rencana agar semua orang melihat betapa boros dan berkelasnya calon istri kedua Arkan, yang tentu saja, semua biayanya akan ditarik dari kantong Arkan yang mulai bocor halus tanpa ia sadari. Pagi itu, suasana di meja makan terasa sedikit lebih riuh. Shirley sudah mulai merasa benar-benar menjadi nyonya rumah. Ia duduk di kursi yang biasanya menjadi tempat favorit Maya untuk membaca koran, sambil sibuk memotret piring sarapannya untuk diunggah ke media sosial. Arkan, yang tampak segar setelah menghabiskan malam bersama Shirley, terus memandangi calon istri mudanya itu dengan tatapan memuja. Mas, panggil Maya lembut sambil meletakkan sepiring buah potong di tengah meja. Aku dengar dari Pak Seto kemarin kalau kau sedang mempertimbangkan proyek resor di Bali itu. Kenapa ragu? Bukankah itu impianmu sejak dulu untuk memiliki properti atas namamu sendiri? Arkan mendongak, sedikit terkejut karena Maya mengetahui detail pembicaraannya dengan auditor perusahaan. Namun, rasa bangganya segera mengambil alih. Ya, Maya. Tapi investasinya besar sekali. Pinjamannya mencapai 50 miliar. Aku sedang menghitung risiko. Maya duduk di hadapannya, menatap Arkan dengan tatapan yang seolah-olah penuh dukungan dan kekaguman. Mas, kau bukan lagi Arkan yang dulu. Kau adalah CEO yang disegani. Kalau kau tidak mengambil langkah besar sekarang, kapan lagi? Apalagi sekarang ada Shirley. Tentu kau ingin membuktikan padanya bahwa kau bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih mewah dari sekarang, bukan? Shirley, yang mendengar namanya disebut, langsung menimpali dengan nada manja. Iya dong, Mas. Mas kan hebat. Masa kalah sama saingan Mas yang di Jakarta itu? Aku pengen banget nanti pas kita nikah resmi. Kita sudah punya resor itu. Pasti keren banget buat foto-foto pre-wedding. Arkan membusungkan dada. Kata-kata, hebat, dan membuktikan diri, adalah musik di telinganya. Maya tahu persis titik lemah suaminya, harga diri yang rapuh di balik topeng kesuksesan. Tapi bunganya cukup tinggi, Maya, Arkan bergumam, meski keraguannya mulai terkikis. Uang bisa dicari, Mas, tapi momentum tidak datang dua kali, ujar Maya tenang. Lagi pula, aku sudah melihat skemanya. Jika kau mengambil pinjaman itu dengan jaminan aset pribadimu, seperti rumah ini dan beberapa ruko di pusat kota, bank akan memberikan bunga khusus. Itu menunjukkan kalau kau sangat percaya diri dengan bisnismu. Seorang pria sejati tidak akan ragu mempertaruhkan apa yang ia miliki demi kejayaan yang lebih besar. Maya sengaja menekankan kata, jaminan aset pribadi. Ia tahu bahwa aset-aset yang ia sebutkan itu secara hukum memang sudah dialihkan Arkan ke namanya sendiri secara diam-diam beberapa tahun lalu demi menghindari audit pajak. Namun di atas kertas bank, Arkan masih merasa itu miliknya. Dengan surat kuasa yang ditandatangani Arkan di bab 2, Maya bisa memanipulasi proses penjaminan tersebut. Kau benar, Maya. Arkan memukul meja pelan. Wajahnya memerah karena semangat. Aku akan menghubungi bank hari ini. Aku akan tunjukkan pada semua orang siapa Arkan yang sebenarnya. Itu baru suamiku, puji Maya dengan senyum manis. Di bawah meja, jemarinya mengetik pesan singkat kepada Pak Seto. Dia masuk perangkap. Jalankan prosedur pinjaman dengan agunan pribadi.
Pastikan dana cair ke rekening vendor lapis kedua kita. Beberapa hari kemudian, Arkan merayakan cairnya pinjaman tersebut dengan mengajak Shirley belanja gila-gilaan. Maya tidak melarang. Bahkan ia yang memberikan rekomendasi butik-butik paling mahal di Jakarta. Shirley, ambillah tas itu. Itu edisi terbatas. Mas Arkan pasti tidak keberatan. Kan Mas? Maya berkata sambil menunjuk sebuah tas tangan seharga ratusan juta rupiah. Arkan, yang sedang merasa menjadi orang paling kaya sedunia karena uang pinjaman sudah masuk ke rekening perusahaannya, mengangguk jemawa. Ambil saja, sayang. Apapun untuk calon istriku. Shirley memeluk Arkan dengan girang, sementara Maya berdiri di belakang mereka, memperhatikan transaksi itu. Setiap gesekan kartu kredit Arkan adalah satu langkah lebih dekat menuju jurang. Arkan tidak sadar bahwa dana 50 miliar itu bukan miliknya. Itu adalah utang yang bunga berbunga. Dan yang lebih parah, kontrak-kontrak pembangunan resor yang ditandatangani Arkan ternyata ditujukan kepada perusahaan-perusahaan hantu yang dikendalikan oleh orang-orang kepercayaan Maya. Malam harinya, saat Arkan sedang mabuk oleh pujian dari teman-temannya di klub malam, Maya duduk di perpustakaan rumahnya bersama seorang pria parubaya yang merupakan konsultan hukum paling tajam di kota itu. Semua sudah siap, Bu Maya? Tanya pria itu. Sudah, Pak Hendra. Arkan sudah menandatangani kontrak kerjasama dengan vendor fiktif. Uang pinjaman itu akan dialirkan keluar dengan dalih uang muka pembangunan. Dalam 3 bulan, dana itu akan bersih tersimpan di rekening luar negeri atas nama anak saya. Jelas Maya tanpa emosi. Bagaimana jika dia sadar? Maya terkekeh dingin. Dia terlalu sibuk dengan egonya dan Shirley. Dia merasa dunia berputar di sekelilingnya. Dia bahkan tidak akan menyadari kalau pondasi rumahnya sendiri sudah saya bongkar satu persatu. Tiba-tiba, pintu perpustakaan terbuka. Arkan masuk dengan sempoyongan. Aroma alkohol menyengat dari pakaiannya. Shirley menyusul di belakangnya, menenteng belasan kantong belanjaan. Maya, hahaha, kau lihat? Aku baru saja mentraktir semua orang di klub. Seru Arkan dengan suara serak. Aku raja. Maya, raja. Maya berdiri dan menghampirinya, membantu Arkan melepaskan jasnya. Tentu, Mas. Kau memang raja. Kau hebat sekali. Shirley menatap Maya dengan sinis. Kak Maya jangan iri ya. Mas Arkan lebih royal ke aku sekarang karena aku bisa bikin dia merasa muda lagi. Maya hanya tersenyum ramah. Sangat ramah hingga membuat Shirley merasa aneh. Aku tidak iri, Shirley. Aku justru senang. Nikmatilah selagi kau bisa. Mas Arkan memang harus menghabiskan uangnya untuk orang-orang yang dia sayangi, bukan? Maya memapah Arkan ke kamar, membiarkan pria itu tertidur pulas dalam mimpinya tentang kekuasaan. Sambil memandangi wajah suaminya yang terlelap, Maya berbisik sangat pelan di telinga Arkan. Selamat tidur, rajaku. Bermimpilah yang indah tentang resormu yang megah. Karena saat kau bangun nanti, kau mungkin akan menyadari bahwa istanamu terbuat dari pasir, dan air pasang sudah mulai datang. Maya keluar dari kamar, menutup pintu dengan pelan. Di ruang tengah, ia melihat Shirley sedang sibuk mencoba baju-baju barunya di depan cermin besar. Maya melewati wanita itu tanpa sepatah kata pun. Namun di dalam hatinya, ia sudah menghitung hari. Rubah itu sudah masuk ke dalam perangkap. Dan Maya tidak akan melepaskannya sampai tidak ada satu helai bulu pun yang tersisa. Strategi paling efektif untuk menghancurkan sebuah pohon besar bukanlah dengan menebang batangnya secara langsung, melainkan dengan membiarkan parasit tumbuh subur di dahan-dahannya. Maya memahami filosofi itu dengan sangat baik. Jika Arkan adalah pohonnya, maka Shirley adalah parasit yang paling rakus yang pernah ia temui. Dan Maya, dengan senang hati, memberikan pupuk terbaik agar parasit itu tumbuh semakin liar. Pagi itu, Maya sengaja meninggalkan brosur perhiasan kelas atas di atas meja rias yang ia tahu akan dilewati oleh Shirley. Benar saja, tak butuh waktu lama bagi wanita muda itu untuk terpancing. Mas Arkan, lihat ini. Seru Shirley sambil berlari menuju ruang kerja Arkan, membawa brosur tersebut. Bagus banget, kan? Ini koleksi limited edition.
Katanya hanya ada 3 di Indonesia. Masa calon istri CEO Arkan Prasetya nggak punya yang kayak gini? Arkan yang sedang pusing meninjau laporan awal proyek Bali yang tampak sedikit membingungkan, mendongak. Ia melihat kalung berlian dengan harga yang bisa membeli 1 unit apartemen mewah. Ia ragu sejenak. Shirley, uang muka untuk vendor konstruksi baru saja keluar kemarin. Mungkin bulan depan, ya? Maya, yang sedang menyiram bunga di balkon tak jauh dari sana, masuk ruangan dengan langkah ringan. Mas, jangan begitu. Shirley benar. Reputasimu sedang dipertaruhkan. Minggu depan kan ada gala dinner tahunan para pengusaha properti. Kalau Shirley datang dengan perhiasan biasa, orang-orang akan mengira bisnismu sedang goyah karena mengambil pinjaman besar kemarin. Maya mendekat, mengelus bahu Arkan dengan lembut. Ingat, Mas, di dunia bisnis, penampilan adalah segalanya. Kalau kau terlihat semakin kaya setelah mengambil utang, bank akan semakin percaya padamu. Anggap saja ini investasi untuk citra perusahaan. Arkan terdiam. Logika Maya terasa masuk akal bagi egonya yang haus pengakuan. Kau benar, Maya. Baiklah, Shirley, kita ke butik perhiasan itu sore ini. Shirley memeki kegirangan dan memeluk Arkan, lalu melirik Maya dengan tatapan mengejek. Ia merasa telah berhasil mengalahkan Maya dalam memperebutkan perhatian dan harta Arkan. Ia tidak menyadari bahwa setiap rupiah yang ia keluarkan adalah paku tambahan untuk peti mati finansial Arkan. Sore harinya, Maya menemani mereka ke butik perhiasan. Ia bahkan membantu Shirley memilihkan perhiasan yang paling mahal, bukan yang paling bagus. Jangan yang itu, Shirley. Yang ini lebih besar karatnya. Memang lebih mahal 2 kali lipat. Tapi kilaunya akan membuat semua istri kolega Mas Arkan merasa minder. Bisik Maya seperti seorang sahabat yang setia. Shirley yang gelap mata langsung setuju. Arkan mengeluarkan kartu kredit hitamnya. Saat mesin EDC mengeluarkan struk panjang, Maya mencatat angka itu dalam buku kas bayangan di kepalanya. Total pengeluaran pribadi Arkan bulan ini sudah melampaui pendapatan bersih perusahaannya. Artinya, Arkan mulai menggunakan dana talangan dari pinjaman bank untuk gaya hidup. Sebuah dosa besar dalam akuntansi yang akan berakibat fatal. Setelah dari butik, Maya mengajak Shirley minum teh di sebuah kafe mewah, sementara Arkan harus kembali ke kantor karena ada masalah teknis dengan sistem pembayaran vendor yang sebenarnya disabotase oleh orang suruhan Maya. Shirley, buka Maya sambil menyesap tehnya. Aku perhatikan, Mas Arkan sangat sayang padamu. Tapi kau harus hati-hati. Mas Arkan itu orangnya gampang bosan. Kalau kau cuma begini-begini saja, aku takut nanti ada, Shirley, yang lain. Wajah Shirley langsung berubah pucat. Maksud kakak? Kau harus mengikatnya dengan aset. Lanjut Maya dengan nada serius yang dibuat-buat. Mintalah dia membelikanmu mobil mewah atas namamu sendiri. Atau mungkin sebuah rumah di kawasan elit. Jadi, kalau suatu saat terjadi apa-apa dengan hubungan kalian, bukan maksudku mendoakannya. Kau sudah punya pegangan hidup. Kau tidak inginkan, kalau berpisah nanti, kau kembali ke kos-kosan lamamu tanpa membawa apa-apa. Shirley terdiam. Otaknya yang dangkal mulai memproses saran itu. Tapi, apa Mas Arkan mau? Tentu saja mau. Bilang saja itu sebagai bukti cintanya sebelum pernikahan resmi kalian. Bilang kalau kau merasa tidak aman karena aku masih memegang banyak aset rumah tangga. Dia pasti akan merasa bersalah dan menuruti kemauanmu. Hasut Maya. Benar saja, malam itu rumah kembali diwarnai drama. Shirley menangis terseduh-seduh di depan Arkan, menuduh Arkan tidak benar-benar mencintainya karena semua harta masih dikuasai oleh istri tua. Arkan yang merasa terpojok dan tidak ingin kehilangan mainan barunya, akhirnya menyerah. Iya, besok kita cari mobil sport untukmu. Atas namamu. Puas? Bentak Arkan yang mulai stres dengan tekanan pekerjaan dan tuntutan Shirley. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Maya menyaksikan pemandangan itu. Ia melihat Arkan yang mulai tampak kuyu dan Shirley yang tersenyum puas di balik tangis palsunya. Keesokan harinya,
Sebuah mobil sport mewah berwarna kuning terang terparkir di halaman rumah. Shirley dengan bangga memamerkannya di media sosial dengan caption, "Bukti cinta dari calon suamiku. Harta tidak dibawa mati, tapi kalau tidak punya harta, hidup terasa mati." Maya hanya tersenyum melihat postingan itu. Ia lalu membuka laptopnya dan mengirim email kepada seorang jurnalis investigasi ekonomi yang merupakan kenalannya. Email itu berisi bocoran anonim tentang ketidakstabilan arus kas perusahaan Arkan Prasetya dan foto-foto gaya hidup mewah Arkan yang menggunakan dana proyek. Satu dorongan lagi, gumam Maya. Maya tahu, berita ini akan membuat para investor kecil mulai panik dan menarik dana mereka. Di saat yang sama, Shirley akan terus merongrong sisa-sisa uang di dompet Arkan. Arkan sekarang seperti lilin yang dibakar dari kedua ujungnya. Di satu sisi ada tuntutan gaya hidup Shirley, di sisi lain ada kehancuran bisnis yang ia rancang sendiri atas saran-saran manis dari Maya. Saat makan malam, Arkan tampak tidak berselera. Ponselnya terus berbunyi. Panggilan dari kantor dan Ban mulai masuk bertubi-tubi. "Ada masalah, Mas?" tanya Maya dengan wajah penuh kekhawatiran palsu. "Hanya masalah kecil di kantor." "Maya, jangan ikut campur," jawab Arkan kasar. "Oh, maaf. Aku hanya ingin membantu. Kalau kau butuh uang tambahan, mungkin kau bisa menjual beberapa koleksi jam tanganmu? Atau tidak mungkin kau menjual hadiah untuk Shirley, kan?" Arkan mendengus. "Tidak akan. Aku masih mampu mengatasi ini semua." Maya mengangguk patuh. "Tentu saja, Mas. Aku percaya padamu. Kau adalah pria paling hebat yang pernah ku kenal. Makanlah yang banyak. Kau butuh tenaga untuk menghadapi hari esok." Maya menuangkan air putih ke gelas Arkan. Ia menatap suaminya itu dengan rasa iba yang dingin. Arkan sudah benar-benar terjebak. Ia terlalu sombong untuk mengakui kegagalan, dan terlalu bodoh untuk menyadari bahwa orang yang paling ia percayai adalah orang yang sedang menuntunnya menuju jurang kehancuran. Parasit itu telah bekerja dengan sangat baik, dan kini saatnya Maya bersiap untuk langkah selanjutnya, pengalihan aset yang halus. Tekanan di kantor Arkan mulai menyerupai bendungan yang retak. Berita-berita miring mulai beredar di kalangan terbatas tentang ketidakstabilan arus kas perusahaannya. Beberapa investor kecil mulai menarik diri, dan bank pemberi pinjaman 50 miliar itu mulai mengirimkan auditor untuk meninjau penggunaan dana proyek Bali. Arkan pulang dengan wajah yang lebih gelap dari biasanya. Dasinya sudah ditarik lepas, dan matanya merah karena kurang tidur. Di saat itulah, Maya memainkan peran sebagai penyelamat dengan sangat rapi. Ia tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, ia menciptakan atmosfer rumah yang tenang, seolah-olah dia adalah satu-satunya pelabuhan yang aman bagi Arkan di tengah badai. "Mas, wajahmu pucat sekali," ucap Maya sambil menyodorkan segelas air jahe hangat di ruang kerja pribadi Arkan. "Pak Seto tadi menelepon. Dia bilang bank mulai menanyakan detail pengeluaran yang sebenarnya digunakan untuk keperluan pribadi." Arkan memukul meja dengan tinjunya. "Sial! Mereka terlalu ikut campur. Itu kan uangku. Aku bebas menggunakannya. Secara moral, ya. Tapi secara hukum perbankan, itu bisa dianggap penggelapan dana proyek. Mas." Suara Maya merendah, penuh empati yang dibuat-buat. "Kalau auditor ban menemukan bahwa uang itu mengalir ke mobil sport Shirley atau perhiasan itu, posisimu akan sangat berbahaya. Kau bisa kehilangan semuanya, bahkan berakhir di penjara." Mendengar kata penjara, nyali Arkan menciut. Sifat sombongnya mendadak runtuh, digantikan oleh ketakutan yang primitif. "Lalu aku harus bagaimana, Maya? Dana itu sudah terpakai. Aku tidak bisa mengembalikannya dalam semalam." Maya duduk di hadapannya, menatap langsung ke mata Arkan. "Kita harus melakukan penyelamatan aset segera. Sebelum ban membekukan rekeningmu atau menyita rumah ini, kita harus memindahkan sisa dana dan beberapa aset strategis ke pihak ketiga yang tidak terjangkau oleh radar bank." "Pihak ketiga? Siapa? Aku tidak percaya pada siapapun sekarang," bentak Arkan paranoid. "Ibundaku," jawab Maya tenang.
Kau tahu ibuku adalah pensiunan yang bersih. Dia punya yayasan amal yang bergerak di bidang pendidikan. Kita bisa memasukkan dana sisamu ke sana sebagai donasi atau dana abadi yang bisa ditarik kembali kapan saja setelah badai ini lewat. Bank tidak akan berani menyentuh dana yayasan sosial karena prosedurnya rumit dan akan merusak citra mereka. Arkan terdiam. Otaknya yang sedang kacau mencoba mencerna ide itu. Apa itu aman? Sangat aman. Aku sudah menyiapkan dokumennya. Kita akan menyebutnya sebagai pengalihan tanggung jawab pengelolaan. Selain itu, saham mayoritasmu di perusahaan induk, sebaiknya kita pindahkan sementara ke nama anak kita, di bawah perwalian ibuku. Jadi, kalau perusahaanmu yang sekarang dinyatakan pailit, aset intinya tetap selamat di tangan keluarga. Jelas Maya dengan kelancaran seorang ahli strategi. Arkan tidak melihat bahwa ini adalah langkah pamungkas Maya untuk memutus aksesnya terhadap harta. Bagi Arkan, ini adalah sekoci penyelamat. Cepat siapkan surat-suratnya. Maya, aku akan tanda tangan sekarang. Keesokan harinya, Maya membawa tumpukan dokumen. Di antara berkas-berkas rumit tentang yayasan dan perwalian anak, Maya menyelipkan surat pengakuan utang pribadi Arkan kepada ibunda Maya senilai 20 miliar rupiah dengan jaminan seluruh sisa properti yang tersisa. Arkan, yang sudah terlalu pusing dengan telepon dari bank yang terus berdering, menandatangani semuanya tanpa membaca lebih dari 2 baris. Setelah tanda tangan itu kering, Maya segera mengirimkan pesan ke pengacaranya. Semua kunci sudah di tangan. Arkan sekarang secara legal tidak memiliki apapun kecuali utang. Sementara itu, Shirley yang tidak tahu apa-apa tentang kehancuran yang sedang mengintai, tetap berperilaku konsumtif. Ia bahkan merencanakan pesta pertunangan mewah di Hotel Bintang 5. Mas, aku sudah pesan catering dan dekorasi untuk pesta kita bulan depan. Depositnya sudah aku bayar pakai kartu kredit Mas yang satu lagi. Ucap Shirley manja saat Arkan sedang mencoba berkonsentrasi pada laporan keuangan. Bisa diam tidak? Bentak Arkan tiba-tiba. Kau tidak lihat aku sedang pusing? Batalkan pesta itu. Shirley terkejut. Matanya mulai berkaca-kaca. Mas kok bentak aku? Kak Maya bilang aku harus punya pesta yang berkesan. Mas sudah nggak sayang lagi ya sama aku. Arkan mendesah frustrasi. Ia menatap Maya yang berdiri di ambang pintu, memberikan isyarat, biarkan saja, dengan tenang. Maya kemudian mendekati Shirley dan merangkulnya. Sabar, Shirley. Mas Arkan cuma lagi capek. Mas, jangan keras-keras pada Shirley. Dia kan sedang mengandung kebahagiaan kita juga. Ucap Maya dengan nada misterius. Arkan menatap Maya bingung. Mengandung? Shirley hamil. Shirley tertegun. Ia sendiri tidak merasa hamil. Namun Maya dengan cepat mengedipkan mata pada Shirley. Sebuah kode yang diartikan Shirley sebagai, dukung saja biar dia lunak. Iya mas. Aku telat beberapa minggu. Dusta Shirley, mengikuti permainan Maya agar ia tetap bisa mendapatkan pesta mewahnya. Mendengar itu, kemarahan Arkan meredup, digantikan oleh rasa bersalah dan beban baru. Maya tersenyum dalam hati. Dengan kebohongan kehamilan ini, Shirley akan semakin menuntut. Dan Arkan akan semakin merasa terikat untuk memberikan apapun, mempercepat pengurasan sisa-sisa dana yang sebenarnya sudah dialihkan Maya ke rekening ibunya. Malam itu, Maya berdiri di balkon rumahnya yang megah. Ia melihat ke arah gerbang, di mana sebuah mobil hitam tampak terparkir. Itu adalah orang suruhan bank yang mulai melakukan pengawasan. Semuanya berjalan sesuai jadwal. Gumam Maya. Ia telah memindahkan dana pendidikan, saham perusahaan, dan hak milik tanah. Secara hukum, Arkan Prasetya kini hanyalah seorang pria yang tinggal di rumah milik yayasan orang lain, mengendarai mobil yang sedang dalam proses penyitaan, dan memiliki tunangan yang membohonginya atas saran istri sahnya sendiri. Maya menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma kemenangan yang mulai tercium. Ia tidak hanya ingin Arkan miskin, ia ingin Arkan merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh setiap orang yang ia anggap sebagai sandaran. Dan bagian terbaiknya, Arkan sendiri yang membukakan pintu bagi kehancurannya. Semua atas nama ketaatan istri yang selalu ia agung-agungkan.
Besok adalah hari pernikahan mereka di bawah tangan. Maya tersenyum dingin. Hadiah pernikahanku untukmu, Mas, adalah surat bangkrut yang paling indah. Hari yang dinanti-nantikan Arkan dan Shirley akhirnya tiba. Sebuah pernikahan siri yang diadakan secara tertutup namun tetap mewah di area kolam renang rumah utama. Dekorasi mawar merah, sesuai permintaan Shirley, memenuhi setiap sudut, kontras dengan air kolam yang biru jernih. Meskipun kondisi kantor sedang di ujung tanduk, Arkan tetap memaksakan diri tampil bak raja. Ia mengenakan setelan jas buatan penjahit ternama, berusaha menutupi gurat kecemasan di wajahnya dengan tawa yang dipaksakan. Maya, sang istri tua, tampil luar biasa anggun dengan kebaya kutu baru berwarna hitam pekat dan bros emas peninggalan neneknya. Ia tidak tampak seperti istri yang tersakiti. Ia justru terlihat seperti ibu ratu yang sedang memimpin upacara. Dialah yang mengatur seluruh jalannya acara, menyalami para saksi, dan memastikan hidangan tersedia dengan melimpah. Kau sangat cantik hari ini, Maya. Bisik Arkan saat mereka berdiri berdampingan sebelum acara dimulai. Ada sedikit nada penyesalan dalam suaranya. Namun ego lelakinya segera menepis itu saat melihat Shirley keluar dengan gaun putih yang sangat terbuka dan berkilau. Terima kasih, Mas. Aku hanya ingin memberikan kenangan terbaik untukmu dan Shirley. Jawab Maya dengan suara yang begitu manis hingga Arkan tidak menyadari racun yang terkandung di dalamnya. Setelah prosesi ijab kabul siri selesai, dan Shirley resmi menjadi istri kedua di bawah tangan, suasana menjadi sangat cair. Alkohol mengalir bagi para tamu undangan terbatas. Kebanyakan adalah teman-teman hura-hura Arkan yang tidak tahu bahwa perusahaan pria itu sedang sekarat. Di tengah keriuhan itu, Maya mendekati Arkan yang sedang bersulang. Ia membawa sebuah nampan perak berisi sebuah map kulit berwarna coklat tua. Mas, mumpung semua saksi ada di sini, aku ingin memberikan hadiah pernikahan untukmu dan Shirley, ucap Maya dengan suara yang cukup keras hingga menarik perhatian beberapa orang. Arkan tertawa lebar, merasa sangat bangga di depan teman-temannya. Lihat ini, istri pertamaku memberikan hadiah di hari pernikahanku. Mana ada istri sehebat Maya? Apa ini, Kak? Kunci mobil baru? Atau sertifikat apartemen di Paris? Tanya Shirley dengan mata berbinar-binar. Tangannya sudah memegang gelas sampanye. Maya membuka map itu. Ini adalah dokumen pengelolaan keuangan mandiri keluarga. Mengingat sekarang Mas Arkan memiliki 2 istri, dan bisnis sedang membutuhkan perhatian ekstra, aku sudah menyusun draft agar pembagian harta dan kewajiban domestik menjadi jelas. Ini demi kenyamanan Shirley juga, agar dia punya kepastian jatah bulanan yang tetap tanpa harus berdebat denganku. Arkan yang sudah sedikit mabuk dan merasa sangat percaya diri, mengambil pena dari saku jasnya. Kau memang visioner, Maya. Selalu memikirkan detail yang tidak terpikirkan olehku. Mas, baca dulu. Bisik salah satu teman Arkan yang masih sedikit waras. Halah, Maya ini istriku selama 10 tahun. Dia yang mengurus semua hartaku sejak aku nol. Kalau aku tidak percaya padanya, aku percaya pada siapa lagi? Jawab Arkan sombong. Ia menandatangani lembar demi lembar dokumen itu dengan cepat. Ingin segera kembali berpesta. Ia tidak sadar bahwa di antara pasal-pasal tentang jatah bulanan Shirley, terdapat klausul amandemen hak guna bangunan dan kuasa huni. Dokumen itu menyatakan bahwa karena rumah utama telah dialihkan ke yayasan, pada bab 5, maka Arkan Prasetya secara sah hanyalah penyewa sementara, yang hak huninya dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh pihak yayasan jika terjadi pelanggaran etika atau kegagalan finansial. Dan yang lebih mematikan, Arkan baru saja menandatangani surat pengunduran diri dari posisi direktur utama di perusahaan induknya sendiri, menyerahkan posisi itu kepada kurator profesional, yang sebenarnya adalah orang suruhan Maya. Selesai. Seru Arkan sambil mengembalikan map itu pada Maya. Maya menerima map itu dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan ledakan kegembiraan yang luar biasa. Terima kasih, Mas. Ini adalah kado terbaik yang pernah kau berikan untukku. Malam semakin larut. Para tamu sudah pulang. Shirley yang mabuk berat sudah dipapah masuk ke kamar pengantin barunya di sayap kanan. Arkan berniat menyusul,
Namun langkahnya terhenti di ruang tengah saat melihat Maya masih duduk tenang. Namun kali ini ia tidak sedang memegang nampan perak. Ia sedang memegang koper kecil. "Maya, mau kemana malam-malam begini?" tanya Arkan bingung. "Aku hanya ingin memastikan satu hal, Mas." Maya berdiri, menatap Arkan dengan tatapan yang sangat dingin, tatapan yang belum pernah Arkan lihat sebelumnya. "Kau ingat dokumen yang kau tanda tangani tadi?" "Ya, soal jatah Shirley kan?" "Bukan hanya itu, Mas. Itu adalah surat pelepasan total." Maya berjalan mendekati Arkan, menyerahkan satu lembar fotokopi dokumen yang sudah dilegalisir oleh notaris yang hadir sebagai tamu tadi. "Per detik ini, kau bukan lagi pemilik rumah ini. Rumah ini milik Yayasan Citra Kasih, dan aku adalah ketua dewan pembinanya. Dan per detik ini juga, kau bukan lagi CEO dari perusahaan yang kau banggakan itu. Kau sudah mengundurkan diri secara sukarela demi fokus pada keluarga." Arkan terdiam. Kepalanya yang pening karena alkohol mendadak terasa seperti disiram air es. Apa maksudmu, Maya? Jangan bercanda. Ini tidak lucu." "Aku tidak sedang melucu, Arkan." Maya menyebut namanya tanpa embel-embel. "Mas, untuk pertama kalinya. Kau ingin aku menurut, bukan? Kau bilang aku harus patuh karena kau adalah suamiku. Aku sudah patuh. Aku patuh saat kau ingin menghabiskan uang untuk selingkuhanmu. Aku patuh saat kau ingin mengambil utang gila-gilaan. Dan aku patuh saat kau ingin aku menyiapkan pernikahanmu." Maya melangkah maju. Suaranya merendah namun tajam seperti sembilu. "Tapi kau lupa, Arkan. Kesuksesanmu adalah bangunanku. Dan jika aku bisa membangunmu dari nol, aku juga punya hak untuk meruntuhkanmu kembali ke nol saat kau mulai lupa diri." Arkan mencoba merebut map di tangan Maya. Namun Maya menghindar. "Jangan repot-repot. Aslinya sudah dipegang oleh pengacaraku. Besok pagi, kurator akan datang ke kantor untuk mengambil alih meja kerjamu. Dan besok pagi juga, pihak yayasan akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa rumah ini akan segera direnovasi, yang artinya kau dan istri barumu harus angkat kaki." "Kau gila, Maya. Aku bisa menuntutmu," teriak Arkan. Wajahnya merah padam karena murka. "Tuntutlah. Gunakan uangmu yang sudah habis untuk membayar pengacara." "Oh, aku lupa. Kartu kreditmu sudah diblokir per 5 menit yang lalu karena laporan penggunaan dana perusahaan yang tidak sah." Maya tersenyum puas. Arkan terduduk lemas di sofa mahal yang sebenarnya sudah bukan miliknya lagi. Ia menatap sekeliling ruang tamu yang mewah itu, yang kini terasa seperti penjara. Dari kamar sayap kanan, terdengar suara Shirley yang mengigau memanggil namanya, meminta tas baru. Maya menarik kopernya menuju pintu depan. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Selamat menikmati malam pertama yang indah, Arkan. Berdoalah agar mawar-mawar itu tidak layu terlalu cepat, karena besok pagi, dunia yang kau banggakan itu akan runtuh tepat di atas kepalamu." Pintu depan tertutup dengan suara dentuman pelan namun final. Maya melangkah menuju mobil yang sudah menunggunya di luar, meninggalkan Arkan dalam kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Matahari pagi menyengat kaca jendela ruang tamu yang luas, namun kehangatannya tidak mampu mengusir hawa dingin yang menjalar di sekujur tubuh Arkan. Ia terbangun di sofa dengan pakaian pengantin yang masih melekat, kini tampak kusut dan menyedihkan. Kepalanya berdenyut hebat akibat efek alkohol dan hantaman kenyataan semalam. Ia berharap semua itu hanya mimpi buruk, sebuah delusi akibat kelelahan. Namun, harapan itu pupus saat ia melihat meja makan. Tidak ada lagi aroma semur daging atau kopi hangat yang disiapkan Maya. Meja itu kosong, bersih, dan asing. "Mas Arkan." "Mas." Shirley keluar dari kamar sayap kanan dengan rambut berantakan, masih mengenakan jubah mandi sutranya. "Kenapa air di kamar mandiku mati? Dan kenapa ponselku tidak bisa memesan makanan? Kartu kredit yang kau simpan di aplikasi semuanya tertolak." Arkan tidak menjawab. Ia meraih ponselnya sendiri, mencoba menghubungi Pak Seto, auditor kepercayaannya. Panggilan itu masuk, namun suara di ujung telepon terdengar berbeda. Dingin dan formal. "Selamat pagi, Pak Arkan."
ucap Seto. Saya baru saja menerima surat keputusan dari Dewan Komisaris baru. Posisi Anda sebagai Direktur Utama telah dinonaktifkan per pagi ini. Saya disarankan untuk tidak lagi berkomunikasi secara pribadi dengan Anda terkait urusan perusahaan. Seto, apa-apaan ini? Aku pemiliknya. Teriak Arkan hingga urat lehernya menegang. Secara legal, saham mayoritas kini berada di bawah pengawasan kurator yang ditunjuk oleh Yayasan Pemegang Hak Tanggungan, Pak. Silakan hubungi firma hukum Bapak jika ada keberatan. Selamat pagi. Telepon diputus. Arkan melempar ponselnya ke lantai hingga layarnya retak. Shirley yang melihat itu mulai panik. Mas, apa maksudnya? Kau bangkrut? Tidak mungkin. Bagaimana dengan pesta pertunangan kita di hotel? Bagaimana dengan cicilan mobil sportku? Diam, Shirley, diam. Arkan membentak, membuat wanita itu terhenyak. Arkan nekat pergi ke kantor. Ia menggunakan mobil sedan lama yang jarang ia pakai, karena mobil mewahnya ternyata tidak bisa dinyalakan. Sistem kilesnya telah diblokir secara remote oleh perusahaan leasing atas laporan penunggakan. Sesampainya di lobi gedung perkantoran miliknya, 2 orang petugas keamanan yang biasanya membungkuk hormat padanya, kini berdiri menghalangi jalannya. Maaf, Pak Arkan. Anda dilarang masuk ke area perkantoran tanpa izin tertulis dari manajemen baru, ucap salah satu petugas dengan wajah tanpa ekspresi. Kalian gila. Ini kantorku. Aku yang menggaji kalian. Arkan mencoba menerobos. Namun tubuhnya yang gempal dengan mudah didorong mundur. Beberapa karyawan yang baru datang mulai berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Arkan bisa mendengar kata-kata, penggelapan, dipecat, dan istri sah, meluncur dari mulut mereka. Di tengah kerumunan itu, tampak Pak Hendra, pengacara yang semalam berada di perpustakaan bersama Maya. Ia keluar dari lift dengan tas kerja yang elegan. Halo, Arkan. Sapa Hendra tenang. Aku menyarankanmu untuk tidak membuat keributan di sini. Perusahaan sedang dalam tahap audit forensik. Penggunaan dana proyek Bali untuk pembelian perhiasan dan mobil pribadi telah ditemukan. Jika kau kooperatif, mungkin pihak yayasan tidak akan membawa ini ke jalur pidana. Yayasan itu milik Maya, kan? Katakan padanya untuk berhenti bermain-main. Arkan mencengkeram kerah baju Hendra. Hendra melepaskan tangan Arkan dengan tenang. Maya sedang tidak ingin bicara denganmu. Dia sedang sibuk mengurus pengalihan sisa kontrak vendor ke perusahaan baru yang lebih kompeten. Oh, dan satu lagi. Tagihan kartu kredit pribadi yang kau gunakan untuk memanjakan calon istrimu itu sudah jatuh tempo. Bank akan mulai melakukan penarikan aset dalam 1x24 jam. Arkan pulang dengan perasaan hancur. Sesampainya di rumah, ia menemukan pemandangan yang lebih mengerikan. Sebuah truk besar terparkir di depan gerbang. Beberapa orang berseragam sedang mengangkut furnitur dari teras. Hei, apa yang kalian lakukan? Teriak Arkan. Kami dari pihak kurasi, Pak. Barang-barang ini tercatat sebagai aset perusahaan yang harus disita untuk menutupi kerugian investasi. Jawab salah seorang petugas sambil membawa vas bunga antik yang sangat mahal. Di dalam rumah, Shirley sedang menjerit-jerit. Ia mencoba mempertahankan tas-tas brandednya dari tangan petugas wanita yang datang dengan daftar inventaris. Ini milikku. Mas Arkan memberikannya padaku. Teriak Shirley sambil menarik tas kulit buayanya. Maaf, Mbak. Tas ini dibeli menggunakan uang perusahaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Secara hukum, ini adalah barang bukti tindak pencucian uang. Petugas itu tetap menariknya dengan tegas. Shirley menoleh ke arah Arkan yang baru masuk. Wajah cantiknya kini tampak buruk karena amarah dan bedak yang luntur oleh air mata. Mas, lakukan sesuatu. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau hebat. Kenapa orang-orang ini mengambil barangku? Arkan hanya diam mematung. Ia melihat sekeliling rumah yang mulai kosong. Dinding-dinding yang tadinya penuh lukisan kini tampak telanjang. Ia teringat kata-kata Maya, istana pasir. Benar saja, saat air pasang datang, semua kemegahan itu lenyap tanpa sisa. Mas, jawab aku.
Shirley memukul dada Arkan. Kalau kau tidak punya uang lagi, aku tidak mau tinggal di sini. Aku tidak mau hidup susah. Arkan menatap Shirley, wanita yang kemarin ia agung-agungkan sebagai warna baru dalam hidupnya. Ternyata, warna itu hanya ada saat uang mengalir. Saat dompetnya kering, Shirley tidak lebih dari seorang wanita asing yang menuntut kenyamanan yang tidak mampu lagi ia berikan. Pergi saja kalau kau mau, gumam Arkan pelan. Pergilah. Tentu saja aku akan pergi. Dasar pria pecundang. Kau menipuku dengan kekayaan palsumu. Shirley berlari masuk ke kamar, mencoba menyembunyikan beberapa perhiasan kecil di balik bajunya sebelum petugas menemukannya. Arkan duduk di lantai ruang tamu yang dingin. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti tangisan. Ia baru menyadari bahwa selama 10 tahun ini, ia tidak pernah benar-benar membangun apapun. Maya yang membangun semuanya. Maya yang menjaga pondasinya. Dan saat ia mengkhianati Maya dengan alasan ketaatan, ia sebenarnya sedang menghancurkan satu-satunya orang yang memegang kunci keselamatannya. Retakan itu kini telah menjadi lubang besar yang menelan seluruh hidupnya. Dan Arkan tahu, ini hanyalah awal dari musim dingin yang panjang. Rumah yang dulunya merupakan simbol kemegahan dan otoritas Arkan kini terasa seperti bangkai kapal yang karam. Sunyi, kecuali suara langkah kaki petugas kurator yang masih menyisir sisa-sisa aset di lantai atas. Arkan terduduk di sudut ruangan yang telah kosong dari sofa mahalnya. Ia memandangi tangannya yang gemetar. Tangan yang sama yang beberapa hari lalu dengan jemawa menandatangani surat poligami dan pengalihan kuasa aset tanpa membacanya. Mas, kau harus dengar ini. Shirley muncul dari arah tangga. Namun ia tidak lagi mengenakan gaun sutra atau perhiasan berkilau. Ia memakai celana jin ketat dan kaos biasa. Wajahnya tampak tajam tanpa polesan riasan yang biasanya melunakkan fitur wajahnya. Di tangannya, ia menyeret 2 koper besar. Aku sudah menelepon pengacaraku. Pernikahan siri kita tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut apapun dariku. Jadi jangan harap aku mau membantumu membayar utang-utangmu. Teriak Shirley dengan nada suara yang melengking. Jauh dari suara manja yang biasanya ia gunakan untuk merayu Arkan. Arkan mendongak. Matanya yang cekung menatap wanita itu dengan nanar. Shirley, kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau hamil anakku. Shirley tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat kasar di telinga Arkan. Hamil? Itu cuma taktik Kak Maya supaya kau mau membiayai pesta pertunanganku. Aku tidak hamil, Arkan. Aku tidak sebodoh itu untuk mengikat diri dengan pria yang sedang menuju kebangkrutan. Hantaman itu terasa lebih menyakitkan daripada penyitaan aset manapun. Arkan merasa jantungnya seolah diremas. Jadi, Maya yang menyuruhmu berbohong? Dan kau melakukannya. Siapa yang tidak mau uang? Kak Maya bilang kalau aku mengaku hamil, kau akan memberikan apa saja. Dan benar kan? Aku dapat mobil. Aku dapat tas, aku dapat perhiasan. Shirley mendengus, lalu wajahnya berubah menjadi penuh kebencian. Tapi sekarang semua itu diambil orang-orang berseragam itu. Kau tidak punya apa-apa lagi. Kau cuma beban bagiku. Tapi aku memberikan segalanya untukmu. Shirley, aku mengkhianati istri yang menemaniku dari nol hanya demi kau. Arkan bangkit, mencoba meraih lengan Shirley. Namun wanita itu menepisnya dengan jijik. Jangan sentuh aku. Kau yang memilih untuk selingkuh. Arkan. Jangan salahkan aku atas nafsumu sendiri. Kau pikir aku benar-benar tertarik pada pria tua sepertimu kalau bukan karena saldo rekeningmu? Sekarang setelah rekeningmu diblokir, kau tidak ada bedanya dengan pengemis di pinggir jalan. Shirley menyeret kopernya menuju pintu depan. Sebelum melangkah keluar, ia berbalik sekali lagi. Oh, satu lagi. Mobil sport kuning itu? Sudah aku jual ke penadah tadi pagi sebelum orang bank datang. Uangnya cukup untuk modal hidupku di luar kota. Selamat tinggal, Arkan. Jangan pernah mencariku. Arkan hanya bisa terpaku melihat punggung Shirley menjauh. Wanita yang ia sebut sebagai warna baru. Dalam hidupnya ternyata hanyalah parasit yang meninggalkan inangnya begitu nutrisinya habis.
Ia merasa seperti orang bodoh yang paling bodoh di dunia. Sore harinya, Arkan berjalan tertatih menuju kantor yayasan yang dikelola Maya. Ia tidak punya kendaraan lagi. Ia harus naik angkutan umum, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 7 tahun terakhir. Bau keringat dan panasnya jalanan Jakarta seolah mengejek statusnya yang baru saja jatuh. Ia sampai di sebuah gedung perkantoran menengah yang asri. Di sana, ia melihat Maya keluar dari lobi. Maya tampak sangat berbeda. Ia mengenakan setelan bisnis yang tajam, kacamata hitam bertengger di hidungnya, dan ia sedang tertawa kecil sambil berbincang dengan Pak Seto dan Pak Hendra. Ia tampak 10 tahun lebih muda, penuh energi, dan sangat berkuasa. "Maya!" teriak Arkan dengan suara serak. Langkah kaki Maya terhenti. Ia menoleh, menurunkan sedikit kacamata hitamnya untuk melihat siapa yang memanggilnya. Saat melihat sosok Arkan yang kuyu, bajunya lusuh, dan rambutnya acak-acakan, tidak ada rasa iba di matanya. Hanya ada kekosongan yang dingin. "Arkan? Ada apa kau kesini? Bukankah kau seharusnya sedang merayakan hari-hari pertama pernikahanmu?" tanya Maya dengan nada yang sangat datar. "Maya, tolong aku minta maaf." Arkan jatuh berlutut di atas trotoar, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar. "Shirley menipuku. Dia pergi membawa uang hasil penjualan mobil. Aku tidak punya apa-apa lagi. Bank akan menyeretku ke penjara karena dana proyek itu." Maya mendekat, berdiri tepat di hadapan Arkan yang sedang bersimpuh. Ia sedikit membungkuk agar suaranya terdengar jelas oleh pria itu. "Kau ingat saat di meja makan itu, Arkan? Saat kau bilang aku harus patuh karena kau adalah suamiku? Saat kau bilang surga ada di bawah ridhomu?" Maya bertanya dengan suara lembut yang mematikan. Arkan mengangguk lemah sambil terisak. "Saat itu, aku sudah memberikanmu satu kesempatan terakhir untuk melihat mataku dan meminta maaf. Tapi kau malah membawa wanita itu masuk ke rumah kita. Kau menghina 10 tahun pengabdianku dengan dalih ketaatan." Maya berdiri tegak kembali. "Aku sudah patuh, Arkan. Aku patuh pada keinginanmu untuk menghancurkan diri sendiri. Dan sekarang, permintaanmu untuk dimaafkan? Itu bukan bagian dari perjanjian kita. Maya, demi anak kita. Anak kita sudah sangat aman, Arkan. Seluruh biaya pendidikannya sampai universitas di luar negeri sudah tersimpan di rekening yang tidak bisa kau sentuh. Dia akan tumbuh besar melihat ibunya sebagai wanita yang kuat, bukan istri yang hancur karena dipoligami pria tidak tahu diri sepertimu." Maya memberi isyarat kepada petugas keamanan gedung. "Tolong jauhkan pria ini dari sini. Dia mengganggu kenyamanan tamu yayasan." "Maya, jangan lakukan ini. Aku suamimu," teriak Arkan saat petugas keamanan menyeretnya menjauh. Maya tidak menoleh lagi. Ia masuk ke dalam mobil SUV mewahnya. Mobil yang dulu ia beli atas nama Arkan namun kini telah ia ambil alih secara legal. Saat mobil itu meluncur pergi, menyisakan asap knalpot di depan wajah Arkan, Arkan menyadari bahwa retakan dalam hidupnya bukan lagi sekadar masalah finansial. Ia telah kehilangan jiwanya, kehormatannya, dan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Arkan duduk di pinggir jalan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara sirine mobil polisi. Ia tidak tahu apakah itu untuknya atau bukan, tapi rasa takut kini menjadi satu-satunya teman yang tersisa. Istana pasirnya benar-benar telah rata dengan tanah, dan tidak akan ada yang membantunya membangunnya kembali. Dunia Arkan runtuh bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan suara ketukan palu di ruang sidang dan derit pintu besi yang berkarat. Seminggu setelah pengusirannya dari rumah utama, Arkan mendapati dirinya duduk di sebuah kursi kayu keras di ruang sidang pengadilan niaga. Ia tidak lagi mengenakan jas desainer. Ia memakai kemeja putih murah yang kerahnya sudah menguning karena keringat dan stres. Di seberang ruangan, duduk barisan pengacara bank dan kurator yang tampak seperti burung hering siap mencabik sisa-sisa daging dari tulang-tulangnya. Di tengah ruangan, Pak Hendra berdiri sebagai perwakilan dari Yayasan Citra Kasih. Pihak yang kini memegang hampir seluruh aset yang dulu dianggap Arkan sebagai miliknya. Berdasarkan bukti-bukti audit forensik,
Hakim Ketua membacakan putusan dengan suara monoton yang mematikan. Saudara Arkan Prasetya dinyatakan pilot secara pribadi. Seluruh aset yang tersisa akan disita untuk menutupi kerugian kreditur. Selain itu, ditemukan unsur tindak pidana penyalahgunaan dana jabatan yang akan diteruskan ke pihak kepolisian. Arkan menunduk. Ia merasa seperti sedang menonton film tentang kehancuran orang lain. Pikirannya kosong. Ia tidak punya uang bahkan untuk membayar pengacara yang layak. Pembelanya hari ini hanyalah pengacara publik yang tampak bosan dengan kasusnya. Setelah sidang usai, Arkan keluar dari gedung pengadilan dengan tangan dingin. Ia tidak punya tempat tujuan. Apartemen kecil yang ia sewa dengan sisa uang di sakunya pun sudah menunggak bayaran. Saat ia berdiri di trotoar, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depannya. Kaca jendela belakang turun perlahan, menampakkan sosok Maya. Maya tidak turun dari mobil. Ia hanya memandang Arkan dari balik kacamata hitamnya. Wajahnya tenang, kulitnya tampak bercahaya. Kontras dengan Arkan yang terlihat seperti mayat hidup. Sidang yang menarik, bukan? Ucap Maya datar. Kau puas sekarang, Maya? Arkan bertanya dengan suara parau. Aku kehilangan segalanya. Kantor, rumah, mobil, bahkan harga diriku. Aku akan dipenjara karena laporanmu. Aku tidak melaporkanmu, Arkan. Aku hanya menyerahkan data yang jujur kepada pihak yang berhak. Maya memperbaiki posisi duduknya. Kau yang menggunakan dana itu untuk membelikan Shirley perhiasan dan mobil sport. Kau yang menandatangani kontrak dengan vendor-vendor fiktif karena kau terlalu malas untuk memeriksa detailnya. Aku hanya membiarkanmu melakukan apa yang ingin kau lakukan. Arkan mendekat ke mobil, memegang pinggiran jendela dengan tangan gemetar. Maya, aku mohon cabut tuntutan yayasan soal penggelapan itu. Aku akan pergi jauh. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Jangan biarkan anak kita punya ayah seorang narapidana. Maya tersenyum, namun senyum itu terasa lebih dingin dari es. Anak kita sudah tahu bahwa ayahnya sedang pergi jauh untuk belajar menjadi manusia. Aku tidak akan membiarkan dia melihatmu dalam keadaan seperti ini. Dan soal tuntutan itu bukan urusanku lagi. Itu urusan hukum. Kau sangat kejam, Maya. 10 tahun pernikahan kita. Tidak adakah sisa rasa iba? Iba. Maya melepaskan kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang dulu penuh cinta, kini hanya berisi ketegasan. Di mana rasa ibamu saat kau membawa Shirley ke rumah yang aku bangun dengan air mata dan keringat? Di mana rasa ibamu saat kau menyuruhku mencium kaki ibumu atau keluar dari rumah? Aku hanya mengabulkan permintaanmu, Arkan. Aku keluar dari rumah itu, tapi aku membawa serta seluruh fondasinya. Maya menaikkan kembali kaca jendelanya. Mobil itu meluncur pergi, meninggalkan Arkan dalam kepulan debu jalanan. Malam itu, Arkan kembali ke kontrakan kumuhnya di pinggiran kota. Ruangan itu sempit, berbau pengap, dan hanya ada satu lampu bohlam yang berkedip-kedip. Ia duduk di lantai, menatap satu-satunya barang yang tersisa di tasnya, sebuah foto pernikahan mereka 10 tahun lalu. Dalam foto itu, mereka tampak sangat sederhana namun bahagia. Arkan teringat betapa ia pernah berjanji akan menjaga Maya selamanya. Tiba-tiba, pintu kontrakannya digedor dengan keras. Arkan Prasetya. Buka pintunya. Polisi. Arkan memejamkan mata. Ia tidak mencoba melarikan diri. Ia tidak punya energi lagi untuk berlari. Saat polisi memborgol tangannya dan membawanya keluar menuju mobil patroli, beberapa tetangga keluar dan menonton dengan tatapan menghina. Di antara kerumunan itu, Arkan sempat melihat sekilas sosok Shirley di seberang jalan, menggandeng pria lain yang tampak lebih kaya, tertawa seolah-olah ia tidak pernah mengenal pria yang sedang diseret polisi itu. Arkan kini benar-benar berada di titik nadir. Ia telah jatuh miskin, kehilangan keluarga, dan kini kehilangan kebebasannya. Semuanya berawal dari satu kalimat angkuh. Aku suamimu, kau harus menuruti suamimu. Di dalam sel tahanan yang dingin dan sempit, Arkan hanya bisa meringkuk. Ia baru menyadari bahwa kekuasaan seorang pria dalam rumah tangga bukan terletak pada kemampuannya untuk memerintah,
melainkan pada kemampuannya untuk menghargai wanita yang berdiri di sampingnya. Maya telah memberikannya segalanya, dan ia membalasnya dengan pengkhianatan. Kini, Maya memiliki segalanya, dan ia tidak memiliki apapun. Ia telah kalah dalam permainan yang ia mulai sendiri. Dan di luar sana, Maya baru saja memulai babak baru sebagai wanita paling sukses yang pernah ia kenal. Seorang wanita yang berhasil meruntuhkan gunung kesombongan hanya dengan sebuah senyuman patuh. 3 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengirim Arkan ke balik jeruji besi. Jeruji itu bukan hanya mengurung fisiknya, tetapi juga menghancurkan sisa-sisa kesombongan yang pernah ia miliki. Di dalam penjara, Arkan belajar satu hal yang paling menyakitkan. Tanpa uang dan jabatan, ia bukan siapa-siapa. Teman-teman yang dulu ia traktir dengan uang perusahaan tak pernah satu kali pun menjenguknya. Shirley, wanita itu seolah hilang di telan bumi. Mungkin sedang mencari inang baru untuk dihisap. Hari ini adalah hari kebebasannya. Arkan keluar dari gerbang penjara dengan sebuah tas jinjing kusam berisi pakaian yang sudah mulai lapuk. Rambutnya memutih lebih cepat dari usianya, dan tubuhnya yang dulu tambun kini tampak kurus dan layu. Ia berdiri di trotoar, menghirup udara luar yang terasa asing. Tidak ada mobil mewah yang menjemputnya. Tidak ada sopir yang membukakan pintu. Ia melangkah menuju sebuah halte bus, merogoh sakunya untuk mencari uang receh. Sambil menunggu, matanya terpaku pada sebuah papan reklame digital raksasa di seberang jalan. Di sana, terpampang wajah seorang wanita yang sangat ia kenali. Maya. Ia tampak begitu berwibawa dengan setelan bisnis berwarna krem, berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit baru yang megah. Teks di bawahnya bertuliskan, Maya Citra, CEO of Maya Group, tokoh filantropi dan pengusaha properti terbaik tahun ini. Arkan tersenyum getir. Wanita yang dulu ia remehkan, yang ia anggap hanya sebagai pelengkap rumah tangga, kini telah menjadi penguasa di kota ini. Maya tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya, ia melipat gandakannya. Rasa rindu dan penyesalan yang mendalam mendorong kaki Arkan untuk melangkah menuju gedung pusat Maya Group. Ia tidak berharap untuk kembali, ia hanya ingin melihat wajah istrinya sekali lagi, untuk meminta maaf yang sesungguhnya, tanpa embel-embel harta. Namun, dunia mereka kini sudah terlalu jauh berbeda. Saat ia sampai di depan gedung yang berkilau itu, langkahnya dihentikan oleh satpam yang berjaga ketat. Arkan tampak seperti pengemis di mata mereka. Ia hanya berdiri di tepi jalan, menunggu di dekat pintu keluar parkir. 1 jam kemudian, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam keluar perlahan. Saat kaca jendela belakang terbuka sedikit karena Maya sedang berbicara dengan asistennya, Arkan melihatnya. Maya sedang tertawa kecil sambil melihat tablet di tangannya. Di sampingnya duduk seorang anak laki-laki yang sudah beranjak remaja, putra mereka. Anak itu tampak bersih, cerdas, dan bahagia. Maya. Bisik Arkan pelan. Suaranya hilang ditelan deru mesin. Mobil itu melaju melewatinya begitu saja. Maya tidak melihatnya. Mungkin, bagi Maya, sosok Arkan sudah lama mati dan terkubur bersama puing-puing pengkhianatan 3 tahun lalu. Maya telah benar-benar menghapus Arkan dari garis hidupnya. Arkan berjalan menjauh dari pusat kota. Ia berakhir di sebuah kawasan pinggiran yang padat, tempat ia menyewa sebuah kamar kontrakan sempit yang mirip dengan tempat ia memulai hidupnya 10 tahun lalu, sebelum ia mengenal uang dan keserakahan. Ia diterima bekerja sebagai buruh angkut di sebuah gudang distribusi. Setiap hari, ia memanggul karung-karung berat di bawah terik matahari. Punggungnya sakit, tangannya kasar, dan setiap malam ia hanya bisa makan nasi bungkus sederhana di dalam kamar yang pengap. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat di depan kontrakannya, ia mendengar suara pertengkaran dari tetangga sebelahnya. Seorang pria berteriak pada istrinya, "Aku ini suamimu. Kau harus menurut padaku. Cari uang itu urusanku. Kau diam saja." Arkan memejamkan mata. Kalimat itu seperti sembilu yang menusuk jantungnya. Ia ingin sekali berteriak pada pria itu, memberitahunya bahwa harga diri seorang suami tidak diukur dari seberapa keras ia membentak, melainkan dari seberapa besar ia menghargai wanita di sampingnya. Namun, Arkan tidak punya kekuatan untuk itu.
Ia sendiri adalah bukti nyata dari kegagalan logika tersebut. Arkan mengambil selembar koran bekas yang ia temukan di jalan. Di halaman bisnis, ada artikel kecil tentang Maya yang baru saja meresmikan sebuah panti asuhan mewah. Di akhir artikel itu, tertulis kutipan dari Maya. Keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa banyak aset yang kita miliki, tetapi tentang seberapa cerdik kita menjaga apa yang berharga dari mereka yang hanya ingin memanfaatkannya. Kesetiaan adalah mata uang yang paling mahal, dan sekali kau memalsukannya, kau akan kehilangan seluruh kekayaanmu. Arkan melipat koran itu dengan tangan gemetar. Ia menatap langit malam yang mendung. Ia kembali ke titik nol, namun kali ini tanpa Maya di sisinya. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi istana yang bisa ia bangun karena pondasi kepercayaannya sudah hancur menjadi debu. Ia masuk ke dalam kamarnya yang gelap, merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur tipis. Arkan Prasetya, pria yang dulu merasa sebagai raja, kini hanyalah sebuah nama dalam catatan masa lalu yang pahit. Ia telah belajar dengan cara yang paling keras bahwa seorang istri yang diam saat dikhianati bukanlah istri yang lemah. Ia adalah singa yang sedang menyiapkan strategi untuk merebut kembali wilayahnya. Dan Maya, sang singa itu, kini telah menang mutlak. Tamat.